Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa di rumah yang masih stay home. Kembali lagi bersama saya Junet. Kali ini kita akan membuat program baru, namanya adalah e-podcast, yaitu edukasi podcast kesehatan. Saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh Ibu Nurlaila. Halo Ibu. Halo Mbak Junet. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin. Beliau ini adalah salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Komong. Ibu, kita akan ngobrol-ngobrol santai nih Bu. Jadi kita akan membahas mengenai hal yang masih banyak dibicarakan orang atau yang masih panas-panasnya. Apalagi kalau bukan COVID-19. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong COVID-19 ini kan banyak orang membicarakan mengenai hal ini itu dari sudut pandang orang dewasa ya Bu. Banyak sekali. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih pencegahan COVID-19 pada anak. Nah, seperti itu. Nah, Ibu kalau boleh tahu bagaimana sih tanggapan Ibu mengenai COVID-19 di Indonesia pada situasi saat ini dan khususnya pada anak-anak? Ya, betul sekali ya Mbak Junet, di media sosial manapun Iya, kita betul. ketemu siapapun yang dibahas adalah COVID-19 ini, COVID-19 ini. Dan kita tahu bahwa hari demi hari di Indonesia kasusnya itu masih mengalami peningkatan. Ya, masih mengalami peningkatan. Akan tetapi di laporan pemerintah ataupun di media sosial manapun kita sulit sekali menemukan berapa kasus COVID-19 ini pada anak-anak. Nah, akan tetapi kita dapatkan datanya dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi IDAI itu mengumpulkan data dari seluruh anggotanya di seluruh Indonesia. Jadi data yang tercatat per 18 Mei 2020 itu ada 584 anak yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan 14 anak itu meninggal akibat COVID-19 ini. 129 anak berstatus PDP dan meninggal seperti itu. Jadi angka 14 ini saya kira bukan angka yang kecil ya. Angka 14 anak meninggal itu adalah generasi penerus bangsa. Seperti itu Mbak Junet. Oke, ini yang mengenai COVID-19 pada anak memang menurut kami juga ya Bu, ini hal yang harus diperhatikan dan tidak boleh diabaikan. Jadi kalau boleh tahu juga Bu, ini mengenai COVID-19 yang menyerang anak. Ini kan sudah ada anak yang meninggal karena COVID-19. Nah, perlu kita ketahui juga untuk tanda gejalanya mungkin apakah berbeda dengan anak orang dewasa atau apakah ada hal khusus yang mungkin sama atau tidak seperti itu? Ya, betul sekali. Kalau untuk cara penularan, kemudian tanda gejala COVID-19 pada anak itu sama dengan orang dewasa. Jadi penularan melalui droplet seperti itu. Kemudian untuk tanda gejalanya ada demam, ada sesak nafas, kemudian ada batuk, sakit tenggorokan, ada juga tanda gejala yang dirasakan anak itu juga ada yang mengalami diare. Pada orang dewasa juga demikian. Sehingga kita tahu bahwa penyebab kematian anak di Indonesia tertinggi itu ada di diare dan pneumonia. Nomor 1, nomor 2. Nah, sementara ketika anak yang terjangkit COVID-19 ini itu ada sesak nafas ya, kemudian ada batuk, kemudian ada diare, itu kan menjadi kolaborasi yang sangat mematikan ya, atau berbahaya pada anak. Sehingga sangat penting kita sebagai masyarakat ataupun orang tua untuk melakukan pencegahan ya, agar anak tidak terjangkit coronavirus ini. Iya, betul. Oke, dari tanda gejalanya tadi memang ada beberapa yang mungkin familiar Bu, seperti demam, pilek juga mungkin bisa jadi, tapi tidak menjadi pokok tanda gejala. Tidak jadi tanda gejala khas ya. Oh iya, betul. Jadi berarti memang ada tanda gejala khasnya, itu ada pneumonia, terus ada diare. Bisa terjadi diare, bisa juga tidak. Oh iya, oke. Jadi hal itu sebenarnya bisa menjadi ancaman yang besar nggak sih Bu? Maksudnya mungkin misal ada anak di rumah, terus ada tanda gejala seperti itu, dan orang tua mungkin mengira bahwa hal itu hanya virus musiman seperti itu. Tapi ya itu sebenarnya ancaman kecil yang nyata sebenarnya dan bisa menularkan kepada keluarga, namun keluarga juga bisa menularkan kepada komunitas sosial. Nah, itu bagaimana nanti untuk tanggapan atau antisipasi dari keluarga atau masyarakat? Ya, betul sekali. Jadi ketika di situasi COVID-19 ini, sebagian besar saya kira orang tua itu khawatir anaknya
terjangkit, tertular. Kemudian ketika anaknya itu demam ataupun batuk di rumah pun akan berpikiran, jangan-jangan ini COVID bukan ya? Seperti itu. Kemudian di tracking juga dia ketemu dengan siapa dan seterusnya. Nah, kemudian khawatir yang ketiga lagi adalah biasanya kalau sakit ya langsung mungkin ke dokter atau ke pelayanan kesehatan. Nanti khawatir lagi, di sana aman nggak ya di rumah sakit? Sehingga kita sebagai perawat anak itu menganjurkan kondisi-kondisi gawat darurat pada anak yang mengharuskan anak itu harus pergi ke rumah sakit pada kondisi yang gawat darurat. Misalkan dia mengalami sesak nafas, kemudian nafasnya cepat, diare, muntah, dehidrasi, perdarahan, kecelakaan, ya, misalkan luka bakar atau yang lainnya, itu harus wajib segera ke rumah sakit. Tapi kalau tidak, masih ringan, harapannya bisa misalkan mengandalkan telemedicine yang sekarang banyak ada di pelayanan kesehatan ya, misalkan dengan konsultasi online, kemudian diberikan obat dan seterusnya, itu juga bisa menjadi alternatif. Nah, kemudian apakah itu akan menular? Sama ya, ketika itu penyakit infeksi itu tentu saja bisa menular, baik dari orang dewasa di rumah kepada anak, anak kepada orang dewasa. Ya, tetap bisa menular. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.